Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 12 yaitu tentang statistika. Untuk awalnya kita akan membahas tentang penyajian data. Di sini kita akan membahas pengertian antara statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasikan, dan dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasikan, mengelompokkan informasi, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti tentang informasi yang berupa angka-angka. Definisi yang lain itu adalah tentang populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Kemudian untuk sampel itu adalah sebagian populasi yang betul-betul akan diteliti. Contoh, seorang guru akan meneliti prestasi akademis siswanya terkait cara mengajar yang ia terapkan. Seluruh siswa yang ia ajar berjumlah 80 siswa, tetapi dalam penelitiannya ia hanya melibatkan 20 siswa untuk diambil datanya. Berarti dalam konteks di atas, populasinya berjumlah 80 orang, sedangkan sampelnya berjumlah 20 orang. Kemudian kita lanjut ke definisi datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Adapun jenis-jenis data, di sini kita kenalkan dua jenis data, yaitu data yang pertama itu adalah kualitatif, data yang menunjukkan sifat atau keadaan unsur, sebagai contoh kondisi meja baik atau buruk. Kemudian kuantitatif, data yang menunjukkan jumlah ukuran unsur, yaitu data tentang jarak dan kecepatan. Selanjutnya kita masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Jumlah lulusan SMA SX di suatu daerah dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebagai berikut, yang dicontoh ya. Dan dari tabel berikut bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Biasanya ini untuk menunjukkan progres perkembangan, tapi waktunya nggak terlalu lama. Selanjutnya ini adalah diagram garis. Sebagai contoh, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan oleh tabel di samping. Ya. Kemudian di sini bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram garis seperti ini. Biasanya diagram garis itu akan menunjukkan proses fluktuasi atau perubahan. Ya. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Contohnya, diketahui jumlah penduduk di sebuah desa yang masih menempuh pendidikan di tingkat SD adalah 500 orang, SMP 600 orang, SMA 450 orang, dan SMK 250 orang.
Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Jumlah seluruh penduduk yang masih bersekolah adalah, kita jumlahkan semua jadi 1.800. Nah, di sini akan kita cari masing-masing sudutnya. Sudut yang SD yaitu adalah 500 per 1.800 kali jumlah sudut satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Di situ kita peroleh 100 derajat, SMP 120 derajat, SMA 90 derajat atau siku-siku. Kemudian SMK 50 derajat. Hasilnya kita peroleh seperti ini gambarnya. Oke, kita next ke diagram kotak garis. Lukislah diagram kotak garis untuk data hasil ulangan matematika 14 orang siswa, ya. Ini menunjukkan nilai maksimum, ini minimum. Ini apa? Lah nanti bisa kita pelajari nanti. Karena ini melibatkan min, kalau ini Q1, ini Q3. Min, biasanya ini min atau median biasanya. Kemudian kita ke histogram dan poligon frekuensi. Lukislah histogram dan poligon frekuensi untuk data pada tabel di bawah ini. Oke, di sini kita punya data berkelompok. Untuk bagaimana cara menyusun data berkelompok nanti kita bahas di setelah ini. Nah, caranya adalah yang ini kan berarti menunjukkan yang 21 sampai 25. Ini 26 sampai 50 dan seterusnya. Oke, 21 sampai 25 frekuensinya ada 15, 26 sampai 30, 10 dan seterusnya ya. Nah, inilah histogram dan poligon frekuensi. Ini poligonnya yang garis ini, kemudian histogramnya adalah batangnya. Masih histogram dan poligon frekuensi, tapi kali ini kita akan melukis ogive lebih dari dan kurang dari. Ya, ini modelnya adalah kumulatif ya. Datanya masih hampir sama. Bisa dicermati dulu. Oke, kita langsung ke grafiknya. Kita buat tabel distribusi kumulatif. Nah, kita cari titik tengahnya di sini. Titik tengahnya nanti 10 tambah 14 bagi 2 jadinya 12. Nah, kalau frekuensi kumulatif yang kurang dari, nah, kalau kurang dari sama dengan di sini ada 15, ya kan? Nah, untuk yang kedua ini adalah 15 ditambah 10. Selanjutnya di sini adalah tambah 12 ditambah yang di sini ya, berarti ya. Untuk ke bawahnya ini berarti kan ditambahnya 20 ditambah 20. Ke sini berarti ditambah dengan 16. Ke sini berarti ditambah dengan 8. Kalau yang kumulatif lebih dari sama dengan, ini kita mulainya dari bawah, 8, kemudian di sini ditambah 16, di sini tambah 20, di sini ditambah 12, dan seterusnya. Bedanya di situ. Kemudian untuk grafiknya, nah, untuk yang lebih dari itu yang menurun, kalau yang kurang dari itu yang naik, ya kan? Misalkan ini yang nilai tengahnya 12 itu ada 15 di sini, yang nilai tengahnya 17 ada 25 di sini ya. Nah, ini kan berarti yang kumulatif kurang dari sama dengan itu naik, ini yang turun. Oke. Selanjutnya kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dari suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval.
Nah, semisal kita punya data tunggal seperti ini, data mentah, tentunya kita nggak akan bisa menghitung kalau misal datanya itu gede banget, itu kita nggak akan bisa menghitung, akan bisa pun kayak kesulitan. Nah, lebih baiknya di sini kita akan sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Misalkan di sini kita buat rentang nilai 31 sampai 40, itu di sini ada frekuensinya ada 2. Oke, kita cek apakah betul atau tidak. 31 sampai 40. Kita cek baris pertama, ada nggak? Tidak ada. Baris kedua tidak ada. Tidak ada lagi. Keempat juga tidak ada. Kelima tidak ada. Ke mana lagi ya? Maaf, di baris ketiga ada, yaitu 38. Dan di baris kelima ada 35. Oke, cuma ada 2 di sini ya, 38 dan 35. Oke. Nah, lantas bagaimana kita menentukan intervalnya, rentang nilainya, gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu menyajikan ini ke dalam data tabel distribusi frekuensi? Karena yang pertama, data akan lebih mudah kita mengerti. Yang kedua, proses analisis datanya akan lebih mudah. Nah, di sini kita sebelum kita mengetahui gimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi, kita perlu mengetahui bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval itu adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval itu, ya, kelasnya. Ini satu kelas berarti ya. Kalau begini satu kelas. Batas kelas itu ada 2, batas bawah dan batas atas. Ini itu adalah batas bawah, ini adalah batas atas. 31 ya batas bawah, 40-nya batas atas. Nah, untuk tepi kelas itu adalah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Berarti di sini batas bawahnya adalah 30,5 ya. Kenapa 30,5? Karena di keterangan ini, jika datanya itu adalah bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah setengah. Berarti kalau batas bawahnya adalah 31 dikurangi dengan ketelitiannya setengah, berarti tepi bawahnya adalah 30,5. Nah, sedangkan untuk tepi atas ini kita tambahkan setengah, misalkan batas atasnya 40, ketelitiannya 0,5, berarti batas tepi atasnya adalah 40,5. Ya, berarti untuk tepinya begini. Dan seterusnya. Yang terakhir untuk bagiannya kita ada panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi dikurang tepi. Tepi atas dikurang tepi bawah. Misalkan panjangnya ini adalah 40,5 dikurangi 30,5 itu adalah 10. Berarti panjang kelas ini adalah 10. Oke, kita langsung aja ke cara mengelompokkan ini ya, data ke dalam kelas interval. Misalkan data ini deh, ya. Data ini dulu. Kita punya 3 komponen dulu. Kita tentukan jangkauannya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar di sini kita punya berapa ini? Ya, 95. Saya kasih segi 4. Dan yang terkecil adalah 42. Sama. Berarti nanti jangkauannya adalah itu adalah 53. Kemudian banyak kelasnya. N datanya adalah 40 ya di situ, berarti 1 plus 3,3 kali log 40. Log 40 berdasarkan kalkulator itu adalah
1,6, berarti langsung aja di sini 6,28. Kita bulatkan ke bawah jadi 6, berarti banyak kelasnya adalah 6. Dan panjang kelasnya adalah J per K, 53 bagi 6, yaitu adalah 8,83. Kalau yang ini kita bulatkan ke atas. Oke. Berarti nanti untuk frekuensinya, nilainya, saya tulis di sini. Itu nanti kita mulai dari 42 sampai berapa? Karena panjang kelasnya itu adalah 6. Panjang kelasnya adalah 9, berarti 42 sampai 50. Kenapa bukan 51? Karena kita ngitungnya dari tepi. Atau bisa juga kita ngitungnya berdasarkan angka yang masuk. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, 42 sampai 50 itu adalah 9 angka. Ya. Selanjutnya kita tulis begini. Kita teruskan sampai nilai maksimal, nilai terbesarnya. Iya, ini. Apakah kita langsung bisa menuliskan frekuensi, tapi kita sepertinya butuh bantuan turus yang biasanya kita gunakan untuk menghitung pemilu. Misalkan nih, caranya gimana? 58 itu ada interval kemana? Di sini, berarti kita tulis turusnya di sini. 53 dia masuk turus yang di sini lagi, kita tulis di sini 1. 56 juga sama di sini 1. Kemudian 64 kita tulis di sini 1, ya. Kemudian ya 50, 64 tadi sudah, 50 masuknya di sini 1. Dan seterusnya nanti kita akan peroleh frekuensinya adalah 6, ini 12, 6, 8, 5, 3. Nah, seperti itu untuk macam-macam diagram dan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.